Om Sang Siwa Nataraja. Om Sang Siwa Nataraja. Om Sang Siwa Nataraja. Itu mencerminkan sebuah kekuatan maha dahsyat leluhur lelangit kita menciptakan sesuatu untuk bisa kita bagi hingga kini. Harapan kita bahwa acara ini tidak saja memuaskan masyarakat Kota Denpasar, tapi beyond itu. Iya. Untuk Bali supaya mereka semakin sadar bahwa mereka juga punya potensi yang berbeda.
Om Swastiastu, pemirsa Denpasar Festival 2020, Anda sedang menyaksikan platform denfest.creativi.id. Hari ini merupakan sebuah program yang berjudul Ruang Pusaka atau dalam bahasa Inggris Heritage Space. Nah, hari ini baru saja pemirsa menyaksikan sebuah tarian yang bagi kami di Denpasar merupakan sebuah warisan, sebuah legacy, yaitu Baris Kekupu. Nah, dalam kesempatan ini di Ruang Pusaka ini kami ingin berbagi dan bercerita lebih dalam tentang eksistensi Baris Kekupu itu. Nah, hari ini kami menghadirkan dari Gedung Dharma Negara Alaya beberapa maestro yang akan membahas seputar Baris Kekupu. Om Swastiastu, Prof. Dibyo, Om Swastiastu Ibu Arini, dan kali ini juga saya didampingi oleh Ibu Wiwin dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Nah, kita dalam suasana yang rileks, yang santai, kita akan membahas tentang apa yang teman-teman sajikan tadi, yaitu Baris Kekupu yang kami harapkan nantinya bisa menjadi sebuah pustaka berkelanjutan yang bisa dipelajari oleh anak cucu kita nantinya. Nah, mungkin untuk mengawali ini karena tarian yang ditampilkan adalah tarian yang ditarikan oleh perempuan, maka partner saya Ibu Wiwin akan men-lead talk show ini. Kita akan berbagi secara santai mantan. Semoga apa yang kita persembahkan bisa menjawab pertanyaan daripada pemirsa tentang eksistensi Baris Kekupu. Rarisang, Bu Wiwin, rarisang. Inggih, matur semua niki Aji. Selamat datang di DNA niki Prof, Bu Arini, niki berbahagia sekali kita masyarakat Kota Denpasar, bahkan masyarakat Bali nasional dan internasional bisa bertemu di DNA ini dengan dua maestro Bali. Hingga betul sekali Ci, tadi Aji mengatakan bahwa ini adalah ruang pusaka gitu ya, heritage space gitu ya. Jadi memang Kota Denpasar ini memang salah satu kota pusaka yang ada di Indonesia, dan saat ini di ruangan ini kita akan bersama-sama menggali sebuah salah satu kota pusaka yang kita miliki di Denpasar ini. Karena kota pusaka sendiri kan itu ada macamnya, itu ada beberapa gitu ya, ada alam, budaya, saujana, demikian. Jadi kita akan masuk ke budayanya di sini. Fokusnya lagi ke budaya tak benda, demikian. Jadi tari Baris Kekupu ini masuk sebagai bagian warisan budaya tak benda Kota Denpasar, demikian. Jadi baiklah, tidak berlama-lama mungkin aja ya, kita mungkin bisa mengulas banyak hal tentang Baris Kekupu yang sudah disajikan oleh seniman-seniman Kota Denpasar tentunya. Ini seniman-seniman tadi itu adalah seniman-seniman terpilih, Ji. Jadi mereka dari kecil sudah mendalami tentang seni tari sehingga berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Nah, mungkin ini yang pertama kita akan berbincangnya itu dengan Prof. Dibyo dulu mungkin ya Ji. Ya, kita ingin tahu, tadi kita udah saksikan nih sajian dari Baris Kekupu yang begitu sangat mempesona bagi kita semua, dari energik geraknya, dari kostumnya, dari gelungan yang dipakai, demikian Prof. Jadi kita ingin tahu nih Prof, di sini dari kacamata Prof sendiri bagaimana sih Baris Kekupu ini ya. Dari segi estetika atau yang lainnya, ya. Prof ya. Terima kasih Wiwin, Raji, telah mengundang saya, Bu Arini, untuk bicara di forum yang sangat mulia ini dan sangat penting bagi kita, terutama para generasi muda kita, menjawab pertanyaan tadi. Dan setelah melihat pertunjukan tadi, saya sungguh bangga dan bahagia karena satu, pertunjukan tadi dibawakan oleh ibu-ibu
oleh para remaja, baik penari maupun penabuhnya, yang kalau kita tidak melihat penabuhnya, itu gaya penampilan mereka itu sudah seperti laki-laki. Jadi ini sebagai sebuah prestasi yang patut dibanggakan oleh Kota Denpasar karena memiliki satu grup wanita yang begitu hebat, bisa membawakan tetabuhan yang begitu rapi, apik, dan bersih. Tentu penarinya juga sangat menginspirasi. Nah, tentang eksistensi dari baris kekupu ini, dari apa yang saya pernah baca, dari apa yang saya pernah lihat, bahwa baris kekupu ini menurut informasinya hanya ada di Denpasar. Jadi oleh karena itu sangat tepat kalau baris kekupu ini betul-betul dijadikan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Karena dia tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Bali. Yang kedua, bahwa tari baris kupu-kupu ini atau baris kupu-kupu ini menginspirasi munculnya tari-tarian baru. Ya, munculnya tari kupu-kupu di tahun 60-an. Itu inspirasinya dari baris kekupu ini. Kita bisa lihat bahwa ada bagian-bagian dari tari baris kekupu ini yang juga dilakukan, yang juga dimainkan, yang juga digerakkan di dalam tari kupu-kupu ciptaan Pak Brate ini. Dan yang ketiga yang menarik, bahwa di dalam tari baris kekupu ini kita melihat ada pertemuan antara legong keraton, ya, baris atau telek, ya, yang dua-duanya ini juga merupakan kesenian klasik tradisional milik Denpasar. Jadi kalau kita melihat kepada tari baris kekupu ini, kita bisa mengetahui kekayaan seni pertunjukan yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Karena perpaduan itu tadi. Nah, dan saya yakin ke depan kalau tari baris kekupu ini betul-betul bisa dikembangkan, dalam arti bisa ditumbuhkan di tempat lain, dia akan menjadi sumber inspirasi untuk penciptaan tari-tarian baru. Nah, jadi bagi saya ini yang sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan dari baris kekupu ini. Kalau saya boleh melihat ke belakang, bahwa sesungguhnya tarian ini sudah ada disebutkan dalam sebuah dokumen penting, buku yang ditulis oleh Walter Spies dan Beryl de Zoet, Dance and Drama in Bali, yang risetnya dilakukan tahun 38. Nah, tidak mungkin tari ini ada hanya pada waktu dirisetkan, pasti sebelumnya sudah ada. Jadi kalau kita menarik satu kesimpulan bahwa tari baris kupu-kupu ini sudah ada jauh sebelumnya, ya mungkin tahun 30-an lah begitu, saya kira masih bisa diterima sebelum kita menemukan data yang lebih valid tentang keberadaannya. Intinya bahwa tari baris kupu-kupu ini adalah sebuah tarian yang sudah cukup tua, yang perlu kita lestarikan, karena tarian ini akan banyak memberikan inspirasi kepada generasi muda. Ya, ya. Luar biasa sekali, ternyata apa yang terkandung di dalam baris kekupu niki, ya, Jadi ada satu lagi Prof yang saya ingin tanyakan, ini mungkin teman-teman juga Semeton Budaya juga ingin bertanya ini. Tadi Prof bilang menarik sekali bahwa baris kekupu ini mungkin kita melihatnya ada perpaduan, demikian ya Prof ya, antara tari legong dan tari baris. Mungkin lebih spesifiknya lagi itu di bagian apa itu bisa mencirikan selain kostum ya Prof ya? Iya, kalau kita melihat dari pola-pola geraknya itu banyak gerakan-gerakan legong yang bisa kita lihat, dan ini memang secara budaya otomatis akan terjadi seperti itu karena Denpasar merupakan salah satu basis legong, apalagi munculnya di Lebah. Lebah, Kelandis
Ya, kedaton itu basisnya legong. Jadi hanya alami dia proses itu muncul. Itu satu. Terus yang kedua tentu gerakan kaki pila itu hanya ada di baris atau jauh. Ya, kalau legong biasanya kan kembang pada dia. Ya, jadi kombinasi dari dua ini kita bisa melihat perpaduan itu. Dan tentu gerakan-gerakan yang lain dihaluskan kembali supaya sesuai dengan tema tarian itu. Nah, tidak sepenuhnya diambil barisnya ngopak lantang dan lain sebagainya. Tapi, nah seperti umpamanya ada gerakan-gerakan ngeseh yang begitu pakai kampit itu kalau dihilangkan kampitnya legong apa gitu. Ya. Jadi itu satu ciri khasnya ya Prof ya. Ya. Ya, kalau dari sisi pemenggalan sekarang Prof mungkin Niki, kalau tari baris kan itu ada 3 part ya Prof ya. Nah, kalau di baris kekupu ini apakah terlihat juga Prof pemenggalan seperti tari baris itu? Kalau struktur komposisi dari tarian Bali itu memang komposisi 3 itu memang paling umum. Paling umum. Ya, ada pepeson, ada pengawak atau pengadeng, ada pekad. Itu sudah menjadi seolah-olah konsep estetik dari tari-tarian Bali itu. Jadi pepesonnya itu biasanya kalau tidak cepat temponya agak sedang. Pengadeng, pengawak biasanya temponya pelan. Jadi begitu selesai udah naik dia, pekad dah itu cepat dia. Jadi itu sudah menjadi satu pakem dalam arti tuntutan estetik dari seni pertunjukan Bali. Iya. Kenibut nanti bisa lebih banyak mengelaborasikan itu. Iya, benar-benar. Menarik sekali ternyata setelah digali tadi saya lihat juga Prof itu setiap part itu jadi kalau misalnya baris kan ada ngumpul lantangnya dia terus ngeraja singa kentan Prof nih. Jadi kalau ini saya lihat ketika peralihan itu pasti posisinya diam. Mungkin inspirasinya dari kupu-kupu mungkin ya Prof ya. Karena kan kupu-kupu biasanya kita lihat begitu. Atau legong. Atau siap pas. Gampang Mungkin itu menjadi salah satu ciri khasnya juga Prof ya. Jadi tari legong itu kuatnya itu masuk ke tari baris kekupu itu di sesi itunya mungkin Prof ya. Jadi kalau dilihat dari teknik tari yang lain itu malpal itu menjadi ciri khasnya bebarisan, baris atau jauh ya telek. Nah sekarang legongnya sendiri ada pada bagian-bagian pemenggalannya itu masuk ke sesi yang lain mereka. Pepeson ada legongnya. Ya, pengadeng atau pengawaknya ada legongnya. Ada legongnya. Pekad ada legongnya. Iya. Ya, jadi itu ini ciri khas betul-betul yang tidak bisa kita pungkiri demikian Prof ya. Nah, tadi juga saya dengar artinya saya menyimak Prof mengatakan bahwa baris kekupu ini terlahirnya di Denpasar, hanya Denpasar. Berarti bisa boleh dikatakan ini mereknya atau produknya Denpasar demikian ya. Hak kepemilikannya jelas Denpasar. Ya, ini satu-satunya tari baris yang tidak memakai senjata. Kalau toh pakai keris itu hanya sebagai bagian dari kostum. Yang lain semuanya memakai senjata ya kecuali baris tamyang gitu baris baris pendet ya. Ya, kupu-kupu dan baris pendet juga adanya di Denpasar di Tanjung Buka. Jadi jangan-jangan itu memang menginspirasinya seperti itu. Dan ini kan secara ikon budaya baris pun dijadikan ikonik. Ya, ikoniknya Denpasar. Logonya kota Denpasar baris ini kan. Berarti ini perlu dicatat bahwa kita harus membuat baris festival. Betul. Ya. Bisa menampilkan semuanya dari segi tari, mungkin lukisan baris, apapun itu ditampilkan dalam sebuah festival. Iya, betul. Atau dijadikan salah satu tema dari Denfest itu supaya logo baris itu diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk pertunjukan. Ya, tervisualkan. Termasuk kalau perlu dibuatkan karya-karya baru yang bermaterikan baris.
Ya. Dinas Kebudayaan patut dicatat. Ya. Ternyata baris itu tidak hanya ekonnya itu keras, peperangan demikian ya Prof ya. Jadi bisa dibuat sesuai dengan inspirasi yang ada di depan kita. Mungkin dulu itu inspirasinya. Nah, agar kita bisa lebih ini nih Ji, lebih tahu nih apa benar nggak sih dugaan kita bahwa inspirasinya dari sana. Mungkin Ibu Arini bisa menceritakan sejarah dari lahirnya Baris Kekupu ini, Ibu. Mungkin Semeton Budaya bisa lebih karena sempat melakoni. Iya, betul, dari awal. kecil. Karena akan lebih ini kalau Ibu bisa menceritakan bagaimana belajarnya pertama, siapa yang mentransfer knowledge skill daripada niki tapi Baris Kekupu niki. Arisang Bu. Terima kasih. Pada malam ini yang cerita sedikit bagaimana saya dapat tarian niki. Nah, ini dari guru saya Pak Wayan Rini. Dia pemainnya, salah satu pemainnya ada Wayan Rini, Iluh Cawan dan Nyoman Sadri. Yang satu itu dari Griya Pidada dari Klungkung, yang waktu nika melingih ring griya ni duwe karya niki. Nah, wenten karya niki. Wenten karya kentene cerita nida kene. Dan wenten biasane wenten baris punya. Ini Pak Nyoman Kaler dipanggil karena rumahipun di Pagan, titiang di Lepah, dan nangkil ke griya wenten api tu franda. Ini tadi damar kurung nih misi Kekupu igala nganggo baris punya. Kinten Pak Kaler kan ampun bisa legong kupu-kupu ampun bisa. Titiang ampun nana masih melajah kan kinten niki di bah bangun nika di pengawak nika lebih dikeraskan geraknya, nyongkok nika sampai antak lutut ke beten nika diperkuatkan ke madaging ngubet nika serelegong kan. Jadi tiang ne melajah nika sampun tahun 57 tiang melajah. Ampun kenten ngigal di Bali Hotel kalau tan mau payas baris. Durung tiang payas baris adane baris kupu-kupu dan adane pun legong tarum. Kupu-kupu tarum gasike. Nggih nika masih penarine papat. Ampun kenten meklu-kelu dika dingatiang Pak Brada ngario. Tiang ampun masuk di kokar. Ngai pun lelimo tiang ada sinut inane paling malu. Tut yani galene pengidang tut lingser ke papat. Kenten tiang bang kene kan bapo Brada. Hijau aku lekok nek tutup tiang ke papat nyidang tiang. Do banggo langsung misina gas nika. Tapi kalipun tios. Daging yang mesti nika pemukaan di dalam mesin. Tetapi tan klasik nen kenten. Ampun baru kenten. Ampun kenten di tiang tahun 61 kenten ngelah karya di rumah. Bapan tiang pekak tiang sarang pekak ini pekak dia kan kenten dia ngelah karya Jumah. Udah nage baris Kekupu itu porigal itu payasang baris ketuang tiang payas yang baris cak merti kan cak dua kan tiang igal nika tiang igal pertama tapi kan sing magelong gas nika angin kene ore-ore kan dan awir-awir nenten ampun kenten kan terus nekat badriki deman tiang ningah gending ni deman kenten ampun kenten kembang tiang balik di pura desa angul tiang gelungan baris wani-wani yang tiang igal kena tiang pun ngebat niki depan ini ningah gending ni dia kerin tiang kambal ben bibeh tiang ajen timpal ampun bisa baluluh masih bisa nika waktu ke pura mungkin igal dia alun-alun kan terus kenten pun kenten tiang maca buku niki ni lama baca tiang dan kene buru Cina ni bahasa Inggris lama nih Bu menunggu yang terbitan niki dan kenten ya. Nah setelah tiang boleh niki buku niki buka tiang rika wenten nika potret nih cak megelong legong ampun nah marus pidan kengken ragang igal nih patuh tapi tiang megelong baris kari kenten lawak nika pau kenten igal tiang angen gelungan legong angen tiang ai pedidi cuma nika warna-warni nika gen tiang simping tapi nika nih benah-benah nika
Teman ampun alit-alit di Banjar bilang udah halang igalang pukulan Bu. Kenten ampun. Nah muruk-muruk nah ke kenten tiang makasiap masih tiang mudah bakat ngigal ke Tabanan raja Taban mantuk nak nagi nak di lambing nak wenten karya tiang kundang mereka. Baris Kekupu niki. Baris kupu-kupu niki terus kundang nika mana enak-enak. Udah dilebah tiang terus sawang dia. Ngenak kentan dengan tiang ampun alih ben tiang ketuang dia pengabak kamu gelong baris sanggut tiang jak makampit dah kentan dia. Nah semenjak niki tahun 2011 nika benten nak Jepang nika kentan ibu saya mau pergi ke Bali waktu PKB ada tarian baru, ada tarian yang kuno-kuno. Itu tiang. Tarian yang baru kan sudah banyak di Bali, saya mau kembangkan tari kuno-kuno. Abang tiang nih kecondong nih, Pak Rindi dawa kecil, narin tiang-tiang masih ngigalang nih ke. Bagian tari pengaksama, tari niki baris ke kupu dulu bang tiang pun nih bar nih gelah tiang nih tuh pidan ke, ampun tahun-tahun pidan ke. Ngigal di art center, menonton mungkin ibu kenten, ibu yoga, bagian dat, mudah nak Jepang bang igalan ni, kentan gitu. Oh nak Jepang igalan baris kentan ni. Kesingka, sampun malego ang apa? Nak sampun igalan tiang dia alon-alon tu, dia sing nepuan dia. Nak idatan nonton, ampun unang tiang idatan kentan masih, tan hidan nonton, nak kemang beli di pasar, tiang nenek pang baris-baris mekejang di Denpasar pangigal kentan itu, nagane kayun kentan. Mau tiang terus kentan, hidup pun tiang malih. Terus papa tangen tiang tan kan niki tahun 2019 kan boleh di kentan biar senten PKB Bu kupu-kupuan boleh Bu kentan alit-alit luang benar alih kutus sanggunya pang rame di pangbak ke di ada Chandra kentan tiang kentan ada niki menarik Ibu yang mendengarkan penjelasan perjalanan Baris Kekupu niki. Karena proses penciptaannya kan berbasiskan dari sebuah karya, kan? Jadi ngewangun karya, nyingaan Kekupu, ring damar kurung, kan? Dari mereka, apakah niki mungkin niki analisa di tiang, apakah memang Baris Kekupu niki diciptakan untuk lebih ke proses ritual, bukan ke pertunjukan. Kira-kira pun apa nih Prof? Dalam kondisi Denpasar, itu sebelum tahun 1927, itu kan belum ada yang namanya pertunjukan untuk hiburan wisata. Betul. Hampir semuanya itu untuk kepentingan upacara. Ritual. Jadi bisa kita duga dengan kuat bahwa penciptaan tari Baris Kupu-Kupu ini memang berlatar belakang untuk kepentingan upacara itu sendiri. Nah, tinggal sekarang perkembangan kemudiannya itu baru muncul untuk pertunjukan wisata. Karena dalam bukunya Gofar Bias itu di bagian depannya dia mengatakan bahwa apa yang dipentaskan di Bali Hotel itu adalah tarian-tarian yang sama dengan yang dilakukan di pura-pura. Ya. Gitu. Itu artinya ketika itu masyarakat kita tidak membedakan. Tidak membedakan. Ya, tidak membedakan. Mereka punya kesenian itu, ya ada orang minta untuk mentaskan kesenian itu mereka pentaskan. Jadi tidak ada ini untuk di pura, ini untuk turis atau untuk hiburan. Jadi mereka pentaskan yang sama gitu. Nah, jadi dengan begitu maka tiang lebih condong mengatakan bahwa awal penciptaan dari tari baris Kupu-Kupu ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Nika memang ada latar belakang untuk kepentingan upacara. Dengan upacara. Ini sesuatu yang diciptakan memang untuk kepentingan anggap ampun ritual, pelengkap ataupun pemuput karya ritual biasanya pasti diciptakan dengan sebuah energi taksu yang luar biasa, kan? Mungkin yang membedakan itu oleh masyarakat pada saat itu adalah ritusnya kali Prof ya. Tempatnya. Ya, upacaranya juga. Ya, ketika mungkin dia dipentaskan di upacara, ya dia menjadi bagian dari upacara. Ketika dia dipentaskan mungkin sehari setelah upacara, jadi tontonan dia. Wali dan Jadi pelestariannya juga
cukup menarik sekali Ji, itu terutama di kostum tadi. Jadi transformasinya beberapa kali dari legong terus ketemu buku, dia berpakaian baris, mungkin dulu Ibu bilang apa kostumnya yang dipakai yang seadanya apapun. Mungkin begini, gimana tuh, yang Prof, perlu ya? kita lihat berdasarkan dokumen yang ada, Iya. itu memang sejak awalnya memang memakai gelongan legong dia, Oh, pakai iya. keris, pakai ini. Kemudian karena lama tidak ada yang melihat, maka mulailah dibuat dia, yang penting igalnya bakat gitu. Ya, kostumnya belakangan nanti. Setelah diketemukan fotonya ini baru dikembalikan lagi, Dikembalikan ke asli. ditambah lalu dengan kelengkapan hiasan yang sekarang, menjadilah dia baris kupu-kupu seperti yang baru saja kita lihat. Itu sebuah evolusi kesenian itu Evolusi. tidak persoalan itu, Iya. tidak persoalan karena apa? Esensinya tetap sama, Iya. ya materinya tetap sama, Sama. struktur koreografinya mungkin berubah sedikit, ya. Tapi identitas budayanya Tetap. sangat kental. Oke, sangat kental. Makanya di awal tadi saya katakan ini merupakan satu warisan budaya Kota Denpasar yang harus dijadikan warisan budaya tak benda. Karena satu hanya dimiliki oleh Kota Denpasar, dua di dalamnya bergabung, bercampur, terintegrasi unsur-unsur tari klasik dari Denpasar, terutama legong, lalu baris atau mungkin ada teleknya juga. Gitu. Iya. Nggih. Ibu, saya ke Ibu sedikit ini. Tadi kita lihat kan tariannya betul-betul sekitar 10 menit itu saya lihat di waktu itu. Bapak Prof bilang ada pepeson, pengawak, pengecet, pekad, kan demikian ya Ibu ya. Bisa diceritakan nggak sedikit ya Bu ya, di pepeson itu tarian itu menceritakan tentang apa sih Bu gitu. Jadi pengawaknya seperti apa, pengecetnya menceritakan tentang apa. Nah kalau pekad kan kita udah ketahui bersama-sama ya bahwa itu menceritakan tentang bagaimana tarian itu akan diselesaikan dalam sebuah pertunjukan. Jadi yang penting itu pepeson, pengawak sama pengecetnya itu bisa diceritakan nggak Bu? Apa sih yang diceritakan itu? Yang dumunatan tak tujeng dikendan nge. Kone ni kaling kompompong dadi kene kan kita dumun. Bapak yang jeng kone dadi kupu-kupu kalau mau kebernya nih kendan nih. Mengingatkan kita bahwa umur kupu-kupu itu pendek, tetapi begitu dia atuh alelu papasan itu. Iya. Mungkin bisa di depan menten. Di depan. Nang jatuh jeng sirenya. Ibu silakan Ibu bisa di depan Ibu. Nggih, raris. Ere nyareng pong nyaran ere nyaran du jeng du jreng cak sirling di jemaah di pengawak nih di la de ra re dia ner net nyur rapat nafas gini not la na de no na ni re na ne kapa de jadu jeng ira ya ra don dalire na rat nyalire na rat nyong nang dire na rit nyara tere reng kapa det nyere nget dore nyora serot ladet sirni kembalegon ki ngencet dudaga ini ciri khas legong nyera talet nyarna ne yang jet let yang det biong yang let nah nimpah niki. Ini juga satu ciri khas kali ya. Makin ngobet. Natali nyara net dir kapangga di kapa. Du pak kapaka. Nah, malih. Ini pengawak ya Bu ya? Iya, Di pengawak. Nah di pengecet tadi sepertinya lebih lincah mereka ketemu dengan mungkin di sisi itu ada ciri khasnya juga Ibu. Untuk dia pertemuan dengan teman, mencari bunga, ya. Sebelum dia pergi, jadi ketemu dengan ini seperti komunikasi dulu. Nih ke. Ya, mungkin bisa diperagakan sedikit.
jeng. Nah, yang dumun kendana diki kenah nih. Kan ya, jadi saling ya saling menindih dia. Deng Iya. deng deng jeng sirin nyaran nyirin nyurpong noran nyirin sirin lirin nyarpong noran nyirin jeng. Ampun. Aduh, jadi saya jadi pingin bergerak juga nih Bu, masa lampau saya kali ya. Ya jadi itu di pengecet Bu ya tadi kalau di pengalaman. Nah sekarang ada nggak Bu malpal tadi yang dikatakan oleh Prof Dibia. Mungkin kalau malpal baris kan dia tangannya seperti ini atau ngagem. Nah kalau ini seperti apa Bu dengan posisi sayapnya begini ini boleh Ibu sedikit? Boleh tiang cerita sedikit. Sedurung tiang angin pakaian baris. Man kari pakaian lo, igal lo betene nih ke. Nah makin karena makin jaler pakai stiwal. Nah nih ke di yang buka ke dek cokor nih. Setelah ketemu setelah foto itu. Iya. Jadi kalau seperti ini kemungkinan Prof tariannya dulu itu memang malpal mungkin kalau dilihat dari iya, karena kalau kostumnya kita melihat dari rekaman foto di buku Dance and Raman Bali itu ya emang pasti makin malpal. jaler mereka. Jaler sampun. Mungkin Ibu bisa diperagakan sedikit Ibu ketika posisi malpal terus kita pingin lihat malpalnya itu seperti apa sih, terus posisi tangannya seperti apa sih kata. Yang tukarnya deng jeng sirin nyaran nyirin nyorpong nyoron nyirin nyar sirin nyoron nyaran nirpong nyoron nyirin nyirin sirin nyor digerakkan terus nirin pong nirin di pak dudududang ani kebut mapal nih nggih ya menarik sekali. Ini warna-warna ini Bu, ini kan warnanya Emang saking dumun warna-warni seperti bukan? Ini dumun nak polos kan tapi yang lah selendang-selendang Oke. di tiang ngario masih daging kene daging tiang mau di tengah nih tipis di sisinya wonten prada kede niki sampun lebih inovatif niki kan warna-warni niki. Iya. Kalau yang di buku, di foto yang di buku itu seperti ini Ibu. Nenten. Awirannya lebih ini sederhana, dia pakai lama ya. Pakai lama, ini lama, ini simping ya, pakai keris. Ya, ada awiran di angkep pala belakang beberapa gitu. Oh iya. Sederhana kita sudah tambah glamour kan? Iya, ini sudah dimodif. Kalau dari sisi gelungannya Prof? Ya memang gelungan legong. Gelungan seperti ini. Apakah kan kita tahu Prof kalau gelungan legong itu ada yang memakai bunga seperti ini, atau ada yang memakai bunga yang dari perak itu Prof. Jadi mungkin yang di buku. Yang buku seperti ini ya Prof ya. Tapi mungkin bancangnya lebih kecil. Iya. Jadi itu sedikit perbedaan foto yang ada di buku dengan yang kita visualkan sekarang. Demikian mungkin itu Prof kan ya. Menunjukkan perubahan selera dari masyarakat kita. Karena kalau kita melihat ornamentasi gelungannya saja, yang di buku jauh lebih sederhana. Ya makin kesini semakin rumit, semakin elaborate karena kemampuan orang membuat itu juga dibantu oleh ketersediaan alat. Iya betul. Ukir dengan alat yang canggih itu bisa melahirkan ukir-ukiran yang lebih elaborate gitu. Ya, hasilnya berbeda Prof ya. Tetapi esensi geraknya tetap utuh sama gitu. Itu di salah satu buku itu ada gerakan yang seperti ini, Dit. Yang itu tadi ada. Ini kan nimpah nih kan. Saya ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Jadi banyak yang ingin ditanyakan. Tadi Ibu mengatakan gurunya Ibu adalah Pak Rindi, terus ada dua lagi Bu Cawan, Bu Sadri, penari itu mungkin boleh dikatakan sebagai penari pertamanya ya Bu ya? Dari artinya penari pertama ketika bisa dikatakan pertama ya Prof ya? Karena kan kayak Prof bilang tadi sebelum 30-an itu researchnya 1938. 38. Lihat aja lahirnya Bu Cawan itu kapan? Iya, mungkin kalau kita melihat di buku-buku
seperti Bali tahun Iki apa? 30-an. Iki pun Jadi Bali Yalit tahun 30-an, kan kenten. Ibu Cawan sangat mungkin menjadi salah satu penari Pertama. pertamanya. Iya. Karena ketika itu kan yang namanya lebah, yang namanya Manyar Pekan itu tidak ada jaraknya. Iya. Itu kalau Sangat sudah di dekat. sekitar sana ada kegiatan kesenian, semuanya terserap ke sana. Iya, Itu jadi interaksi komunal masyarakat kita dulu seperti ini sangat kuat ya. apalagi sangat kuat. dekat begitu. Dari Lebah kadang-kadang ke Kesiman, ke Tohpati. Itu jarak seperti itu tidak masalah dulu. Iya, iya. Jadi kalau begitu boleh dikatakan ini sudah ada beberapa generasi demikian Prof ya dari Ya. penari pertamanya Ya. ya, dari Bu Cawan apa Langsung namanya? saya. Ya, terus ke Ibu, setelah itu Ibu ada Banyak meneruskan lagi ke generasi yang anak-anak Ya. sampai yang anak-anak tadi Iya. yang menarikan ini juga dari siswa-siswi Ibu kan gitu ya Bu ya. Apa namanya Aji, ini sesuatu yang betul-betul perlu diperdalam lagi. Nah, saya mau tanya satu lagi nih, banyak ya satu-satunya dari tadi saya ya. Jadi semeton budaya, mohon maaf, jadi mungkin akan terwakilkan oleh saya nih bertanyanya di sini. Nah, kalau dari sisi gamelan, Prof, kira-kira kalau yang dari yang tertuliskan di dalam buku itu dari awalnya itu memang sudah memakai gamelan gong kebiar seperti ini ataukah memakai gamelan yang lain ya Prof? Kalau saya tahu di Lebah itu yang ada cuman gamelan gong kebiar. Gong kebiar. Oh. Ya pasti itu. Iya, iya. Ya karena gong kebiar itu digunakan untuk mengiringi alegong juga. Lalu dan kebetulan nuansa gong kebiarnya Lebah itu sudah agak semi. Ada rasa legongnya. Kan banyak gamelan seperti di Pelihatan. Seperti di Singapadu gong kebiarnya itu terasa barongan. Jadi sangat masuk akal karena apa? Karena Lebah dengan Pagan Kelon, di mana gamelan Legong itu ada, itu gesekannya sangat kuat itu. Jadi kalau toh berbeda, paling yang membedakan itu adalah instrumentasinya. Tapi kalau rasa musikalnya itu pasti dekat itu. Karena jangan-jangan penabuh Lebah itu juga banyak yang dipinjam ke Legong Klandis itu. Iya, iya. Jadi gamelannya memang utuh dari dulu munculnya itu gong kebiar. Hanya yang kita sayangkan belum ada rekaman. Iya. Rekaman musik dari tahun 30-an itu yang bisa kita jadikan bukti pegangan ini loh bentuk gamelan pengiring dari Baris Kekupu ini pada tahun sekian. Yeah. Yang bisa kita lihat bahwa tari kupu-kupu yang diciptakan oleh Pak Brate itu sangat dekat dengan ini. Jadi memang inspirasinya itu datang dari Baris Kekupu ini. Apalagi transfernya itu lewat Bu Arini. Jadi kan dari Baris Kekupu langsung ke kupu-kupu. Jadi jelas sekali sambungannya di sana. Iya, iya. Mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit ya Bu ya, pengalamannya Ibu kenapa kok bisa sangat-sangat mengingat dari musik Baris Kekupu ini, karena kan Ibu pernah cerita kita coba untuk memunculkan lagi bagian-bagian ininya loh yang saya masih ingat gitu. Itu bagaimana ceritanya Ibu? Ceritanya begini, zaman itu kan wonten nak ngajain ngangen kaset, guru wonten kaset, guru-guru di tiang nih kan ngangen kenang, cangkem, mangan disebut jang ngigal bien jamak kenang, nikah kan alat satu. Niki nak bien sambil nemenin kamon bien mengenang dan nak sibuk nak ngajin dan dawak nika dan cara mangkin dengan tiang nika kuping tiang ampun mangan lah gede enten nak murut di banyak tiang pula sijet bapan tiang benyang nih ampun tiang magambal dot udah gending doa kadet ya bisanya ya kadang dot pulas ya bisa tiang enten sering sanding enten gending napit no nalen no nih kedon tiang masih ngelah nih ke gambalan siki di rumah nika heran apa tiang benan sekolah magambal nih kebenangan wenten kokar nika papan tiang ke RRI Pak
Karen pangalah oko kandan demen ngigal ngajen di SLU tiang pun ngajen nika dak bapa rini. Bagaimana tiang lah sekolah megambal dak ngigal mungkin orang kongkar lada kokar nika. Tiang mau daftar paling malu. Bapak tiang langsung mendaftarkan tiang. Kan ampun tawang demen tiang ngigal, demen tiang kan dari kecil sudah meningah nika sering mendingan. Itu yang sesungguhnya semakin langka kita sekarang. Penari yang juga menguasai musik. Betul. Jadi Ibu Arini termasuk sosok yang langka. Yang langka. Karena diusik oleh kepekaan musikalnya. Lalu ada keinginan membangkitkan tarian itu berdasarkan musik yang pernah direkam, didengar. Live respon. Jadi itu yang belakangan ini kita langka. Ya, sehingga banyak penari yang menari nganggo gamelan tapi yang ngitung igal nih. Tua, gampat, manam, delapan. Bukan ngambel yang menyanyikan tabuh yang mengiringinya dalam hatinya. Sehingga kadang-kadang mimpas nih Kak. Jadi ini satu catatan kecil mungkin yang bisa kita jadikan masukan bagaimana caranya untuk pelatihan kesenian kita khususnya tari itu betul-betul anak tari itu dibekali pengetahuan musik yang kuat. Karena kalau dia sudah memiliki kemampuan musik yang bagus, terutama rasa musikalnya, igalnya nih aja igal megending apa nih bukan igal yang dihitung tuh 2, 3, 4 yang kaku dan kering gitu. Nah makanya dikatakan Bu Arini tadi, ketika orang-orang tua ke ngurupkan igal menggunakan gamelan suara, ini kan sami pun gongnya ampun jenen dari ke melodinya sudah ini, sehingga yang mendengar pun sudah terbiasa sir atau tong dan lain sebagainya. Ketika dia masuk ke gamelan ini kan semua sudah terstruktur begitu, terbagi. Ini kan memang satu kendala kita ke depan, gimana caranya supaya pelatihan tari itu betul-betul juga didukung oleh pelatihan musik yang kuat, memperkuat musikalnya juga. Iya, betul. Oke, Ibu, ini kalau tadi kan dibilang baris, ini Prof bilang perpaduan antara legong dan baris, kan? Boleh nggak Ibu ceritakan nih ke Semeton Budaya ini beberapa nama-nama ragam gerak dari baris ke kupu ini yang ada di legong yang seperti Ibu katakan tadi. Jadi tadi sayap dari kupu-kupu itu kan saling tindih. Nah itu apa namanya? Terus apalagi boleh nggak Bu kita tahu nih? Sebenarnya nika kan cara ngagem dan diumun nika nyepat pale, sirang susu, sirang mata dan kemudian sebenarnya nika sampun sirang susu tuh nama lekede niki menek adek kan kendan ya ingin menu sempat pale pengsepat pale mungkin ini ada nyepat kan kendan bang tegah niki kadang ke belakang kan nika sudah jadi satu penika pengenah tangkah pengitan kita dumen tiang udah celak bang kiang udah tahan udah nastarik tiang musuluh tiang kuanya ngenget rega kendan tiang setiap guru nika memperbaiki tiang nika lo tiang ibannya udah raga kuang kuang cengket kendan ampun karena kita juga merasakan sakit tanah kan guru dan kendan nika ampun kendan nih orang tiang kendan cara ngubit nika kan ngubit legong niki. Karena dia pakai ini jadinya karena dia pakai nih kapak kendan balik gede karena musik kapak kenang nih kendan lagi ngosek deng pak kapak deng dan konyang nih ada geraknya nih Kak. Jadi kendang itu masih pegang kendali dalam tarian baris kupu ini Prof ya? Legong itu kan, legong itu sebetulnya kan gerakan tari yang diikat oleh pola pukulan kendang. Sehingga guru legong itu biasanya pengendang yang baik. Ya, karena dari sana dia bertolak
Nah mungkin itu penari kalau ngomong itu, Nggih. itu pasti yang ngilag apa itu namanya. Jadi Penggisi ke ampun. Iya, Jadi iya. itu yang kita patut acungi jempol kepada para seniman tua kita dulu. Ya, padahal kelengkapan untuk dia belajar tidak selengkap sekarang, tetapi penguasaan itu menjadi begitu kompleks sehingga ketika mengajar itu menjadi lengkap ampun. Ambelang ngomong gending, ambelang ngomong rasa, sambelang ngomong gerak nih jag lengkap ampun gitu. Dan dia sehat. Karena ada olah nafas, Iya, olah olah fisik gitu loh. Iya, imunnya jadi meningkat terus. Jelas itu. Makanya di sanalah letak kekuatan terapinya sebuah tarian. Dari tadi hanya bisa menyimak, Dita. Bu Wiwin sudah bertanya, juga kebetulan Bu Wiwin profesi sebagai penari dan juga incas di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Yang menyimak pembicaraan ini adalah yang sangat berbangga. Dia yang bisa melihat secara langsung maestro menjelaskan sebuah legacy, sebuah warisan yang memang patut kita bagi. Nah inilah momen nikilah. Semoga ini yang episode pertama ya, Ruang Pusaka yang kita buat pertama. Baris Kekupulah menjadi membuka, menjadi inspirasi kita untuk bisa membuat ini berkelanjutan. Tidak hanya di ruang tari, di ruang gamelan, ini kita buka sampai ke ruang perupa. Apa yang Prof sampaikan, apa yang Ibu Arini bagi, wow, ini kan mencerminkan sebuah kekuatan maha dahsyat leluhur lelangit kita menciptakan sesuatu untuk bisa kita bagi hingga kini. Apalagi sebuah komposisi Baris Kekupu yang seolah ini menjadi intisari dari beberapa kekuatan tari-tari yang memang hebat, adanya legong, adanya baris, adanya telek yang dikemas menjadi Satu tarian satu lagi. tarian. Iya. Baris Kekupu ini luar biasa sekali. Tapi satu hal, ketika kita melihat tari Baris Kekupu niki, kita tidak lagi melihat legong. Iya, benar. Sebab kalau masih kita melihat legong, itu tempelan. Tempelan, Ya, betul. Benar. Betul. Jadi itu hebat Hebatnya ya. dari para Ya, leluhur. kreator kita dulu nih kan. Itu. Iya, benar. Diolah begitu rupa, begitu masuk ke Baris Kekupu, ini ada cara legong, tapi bukan legong. Kan legong. Ada baris, sing baris gitu. Betul. Itu yang satu lagi yang perlu kita berikan satu catatan, cara mereka itu untuk meramu itu sehingga Blend ya, nggih. melahirkan bentuk baru Nggih. karena ada blending elemen gitu, Nggih. bukan Elemen. patching. Bukan patching. Ya, benar. Wih, teorinya. Kita tambah ini. Jadi benar Ibu, kalau udah dibedah oleh seorang maestro akademisi jadi begini. Jadi kita bisa melihat Luar biasa. kedalamannya itu seperti apa gitu, dari sisi mungkin penciptaan, dari sisi perekaman, bagaimana tabuhnya itu kembali diingat, itu mungkin dari praktisi seperti Ibu seorang maestro praktisi gitu ya. Jadi itu tergali semua. Sekarang Prof dengan dengan kajiannya itu betul-betul membuka sesuatu yang baru untuk kita seniman di Kota Denpasar, bahwa apa yang dimiliki oleh Kota Denpasar oleh maestro-maestronya yang dulu itu benar-benar adiluhung banget gitu. Benar-benar mesti kita kembangkan, mesti kita jadikan satu inspirasi untuk bisa ditularkan ke seni yang lain, mungkin nanti ke seni rupa, ke teater, ke sastra dan lain sebagainya mungkin. Satu pesan mungkin tuh Nggih. dengan Bu Wiwin, mudah-mudahan acara ini juga memberikan inspirasi kepada kabupaten lain untuk menggali kesenian-kesenian khas mereka. Ya. Sebab kita tahu Bali ini walaupun pulaunya kecil, tapi budayanya tidak homogen. Ya. Benar. Budayanya Beda, sangat dia punya heterogen. Heterogen Bang. Dan dari budaya yang heterogen itu masing-masing daerah memiliki tarian kesenian yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi harapan kita bahwa acara ini tidak saja memuaskan masyarakat Kota Denpasar, tapi beyond itu Dion. untuk Bali, supaya mereka semakin sadar bahwa mereka juga punya potensi yang berbeda. Yang berbeda. Nah, perbedaan ini untuk membangun
taman sarinya budaya Bali Budaya ini yang perlu kita bangun. Iya. Pemajuan kebudayaan Indonesia ini dimulai dari kita, Ya. kabupaten kota. Ya. Nah, sekarang kota membuka dulu nih Ya, gitu. makanya jadi kita harus ke sana ininya. Iya. Goalnya bukan Denpasar tok, tapi kita dari Denpasar kita Imbas. bicara tentang Bali, Mhm. bicara tentang Indonesia. Indonesia. Iya benar, pas sekali nih Prof. Yeah. Ya. Betul-betul pas sekali di masa pandemi ini. Mungkin hikmahnya itu ya Ji ya. Iya. Kita bisa menggali banyak hal, bisa melakukan perenungan, bisa sehingga melahirkan ide-ide yang mungkin kedepannya bisa dijadikan sebagai wahana juga, seperti kita membahasakan apa yang dilahirkan oleh para maestro kita dulu gitu. Gali, gali dan gali, Ya. genuine creativities. Iya. Ya, dari Denpasar kita membuka kesempatan atau mengajak semua kita saling menggali dan betul-betul menjadikan ini sebuah pustaka yang berkelanjutan yang Ya. tetap Ya. ada Ya. dan terrecord dengan baik. Baik, ya. Luar biasa, tidak terasa waktu. Kalau Niki disambung menyambung, Niki panjang bisa sampai pagi. Namun masih banyak ruang pusaka lain yang kita akan gali. Yeah. Semoga apa yang kita persembahkan Niki bisa bermanfaat. Matur susmo pembangat Niki Prof. Bu Arini, Sami-sami. tiang Niki serang Bu Wiwin. Taler mohon maaf jika wonten kekirangan. Dan pemirsa Denpasar Festival yang ada di platform denfest.creativi.id. Demikian perbincangan kita dalam Ruang Pusaka edisi pertama yang menampilkan Baris Kupu. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita tetap sehat, kita tetap berkreativitas. Mari gali kembali apa yang memang kita punya, warisan adiluhung dari para leluhur kita, supaya bisa tetap lestari dan kita tetap berkreativitas secara genuine. Kuputan titiang untuk para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.